Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkati panjang umur, barokah rezeki, dan barokah segalanya ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing dan berdiskusi tentang bagaimana apakah kalau mikrofon yang kita pakai untuk bicara itu berbeda merek atau berubah, apakah kita juga akan menyetel ekualisasinya atau equalizer dari mixernya. Oke teman-teman, di sini saya ada dua mikrofon. Nah, saya ada dua mikrofon yang saya pakai. Ini adalah mixer yang saya pegang di tangan kiri saya, ini adalah mix Sennheiser. Nanti kita akan coba buktikan ya teman-teman. Kita buktikan dari kedua mikrofon ini apakah nanti kalau suara saya seperti ini saya menggunakan mic Shure, lalu akan saya pindah ke mikrofon Sennheiser, apakah kita perlu merubah tuning dari mixernya ini. Nah, oke. Yang pertama, kita kenali dulu karakter mikrofon. Nah, di pasaran itu ada banyak sekali tipe mikrofon ya teman-teman, tipe dan merek mikrofon. Ada mikrofon merek A, B, C, D, E. Karena banyaknya merek sekarang yang beredar sehingga kita kesusahan untuk mencari mikrofon yang sesuai, yang menurutnya enak, ringan, suaranya peka ngebas, dan harganya murah. Seperti itu teman-teman ya. Menurut saya kalau mikrofon yang bagus dengan harganya, tentunya harganya yang mahal teman-teman. Nggak ada istilahnya ada harga ada rupa lah, seperti itu. Jadi mikrofon itu kita harus kenali dulu karakternya. Kalau semisal kita ada mikrofon merek A, kita coba dulu tancapkan di inputan seperti mixer, seperti yang saya pakai di sini. Ini adalah channel yang saya pakai untuk ngomong. Ini ya. Kita kenali dulu karakter mikrofonnya dengan suara kita lah, dengan suara kita sendiri. Oh iya, jadi mikrofon yang saya gunakan ini nanti kalau digunakan untuk live, suaranya cenderung ngebas. Sedangkan mikrofon satunya kalau digunakan untuk live, suaranya cenderung gurih atau garing. Nah, kita harus tahu dari sana teman-teman. Kita harus tahu dari sananya. Jadi enggak semua mikrofon itu karakternya sama, enggak ya teman-teman. Jadi tergantung spoolnya. Kadang teman-teman itu ada, kalau teman-teman saya di rental biasanya itu beli mic bekas atau mic yang kiranya tidak terpakai lah, itu di respool atau diganti spoolnya dengan mic bagus. Dia menghemat biaya dari mikrofon, beli baru, tapi dia dapatkan suara bagus dari spoolnya. Nah, jadi yang mempengaruhi kualitas mikrofon itu sebenarnya adalah spoolnya teman-teman, spool yang ada di dalamnya. Kembali ke topik lagi, kita ketahui dulu karakter mikrofon. Kalau semisal kita pakai merek merek A lah, merek A dengan karakter seperti cenderung ke dominan ke bass dan high, jadi midnya hilang. Kan ada toh karakter mikrofon yang ngebass dan crispy tapi midnya tenggelam, cenderung seperti karakter mikrofon di studio teman-teman. Nah, itu bisa juga kita jadi acuan. Kalau kita pakai tone itu flat, suaranya seperti itu, enak apa enggak, atau suaranya orangnya itu seperti apa. Nah, itu bisa jadi acuan. Kalau pakai mic karakter seperti itu cenderungnya kita bisa ngetune untuk menambahkan midnya teman-teman. Karena apa? Karena mikrofonnya dasarnya yang kita pakai itu adalah mikrofon yang karakternya bass dan high, jadi midnya tenggelam. Kita harus bagaimana cara memunculkan karakter vokal. Kita bisa menambah middle-nya teman-teman. Itu ada mikrofon yang seperti itu. Ada juga mikrofon yang dominan middle dan high, jadi mikrofonnya cempreng.
low-nya itu kurang. Nah, itu ada teman-teman. Jadi kita harus memboosting low-nya. Itu juga ada. Jadi kesimpulannya kalau dilihat dari pasaran mikrofon dengan karakternya, kita kalau ganti mikrofon itu juga ngetun teman-teman sebenarnya. Itu sebenarnya ya teman-teman. Tapi kalau dirasa hanya untuk apa ya, yang penting bisa bunyi, yang penting bisa acara lancar, nggak usah diganti mikrofon ya nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting asal bunyi. Nah, itu beda lagi teman-teman kalau dibandingkan seperti audio profesional. Kalau audio profesional pun mikrofon itu juga menentukan teman-teman. Jadi nggak melulu mengurusi mixernya bagus, powernya bagus, speakernya bagus, tapi mikrofonnya KW jelek. Alhasil apa? Alhasil suara yang diolah dari mixer yang bagus tadi adalah suara yang jelek. Karena apa? Karena sumber mikrofon yang untuk kita todongkan itu KW. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kalau sumbernya itu ditata dulu teman-teman. Jadi perbaiki sumber dulu, mikrofon yang bagus, nanti suara yang masuk ke mixer walaupun mixernya jelek akan menjadi suara yang bagus teman-teman. Karena apa? Karena menangkap respon frekuensi yang lebar. Jadi suara seraknya orang itu muncul, suara ngebassnya muncul, middle-nya juga muncul. Alhasil suara yang diterima telinga kita akan enak teman-teman. Nah, seperti itu. Dan di sini saya ada mikrofon Sennheiser teman-teman. Saya coba, ini suara saya yang saya pakai untuk ngomong ini adalah mikrofon Shure, yang sebenarnya adalah Shure siluman. Kenapa saya katakan Shure siluman? Karena saya sudah ganti spool ya. Aslinya ini mic Shure yang ada di pasarannya teman. Mic Shure KW, seperti yang saya bilang tadi, jadi mengganti spoolnya dalamnya. Jadinya suaranya seperti ini teman-teman. Mic Shure KW yang saya ganti spoolnya. Sekarang saya mute, saya ganti mikrofon Sennheiser. Ini juga KW, tapi ini belum saya ganti spoolnya. Nanti teman-teman silahkan menilai apakah perlu ditune lagi atau tidak. Oke, saya mute teman-teman. Oke, ini saya lepaskan mute-nya. Nah, ini suara yang saya gunakan ini adalah mikrofon Sennheiser KW yang belum saya oprek atau belum saya modif siluman. Belum saya ganti spoolnya. Jadi, apakah teman-teman menemukan perbedaannya? Pastilah, kalau teman-teman telinganya detail pasti menemukan perbedaannya. Mas, yang Shure ini suaranya ini, yang Sennheiser gini. Nah, pasti ada perbedaannya teman-teman. Ini yang saya gunakan adalah Sennheiser. Nah, Sennheiser teman-teman, tapi Sennheiser KW. Yang ini juga Shure KW, tapi saya sudah ganti spoolnya. Spoolnya merek apa mas? Rahasia produksi. rahasia rental lah. Nah, jadi kebanyakan kalau saya itu mengakali sistem teman-teman. Nah, namanya juga orang Indonesia ya, pasti pengen dengan kualitas bagus dengan harga murah. Bagaimana caranya? Kita mengakali seperti racing power, racing DLMS, bahkan mic pun kita modif teman-teman. Tidak standarnya. Ini suara dari mikrofon Sennheiser. Sekarang kita pindah lagi ke mikrofon Shure, sama-sama KW tapi yang Shure sudah saya modif. Kita mute channelnya, kita langsung ganti ya. Oke, ini suara yang saya gunakan adalah mikrofon Shure SM58 KW yang sudah saya modif spoolnya. Nah, bagaimana teman-teman untuk kualitas suaranya, teman-teman suka yang mana? Silahkan diangan-angan dalam hati. Apakah dari kualitas suara yang berbeda tadi perlu ditune lagi atau tidak? Nah, pastinya teman-teman juga tahu. Nah, jadi kesimpulannya beda mic itu beda tune teman-teman. Untuk ngetunnya, gimana mas cara ngetunnya? Ya terserah kalian. Kalau mic-nya cenderung kurang bass, teman-teman bisa menambahkan bass.
Kalau mikrofonnya cenderung kurang mid bisa menambahkan mid. Tapi jangan sampai lebay-lebay teman-teman dalam menambahkan tone nih. Mic-nya kurang krenyes, mic-nya sampai bawahnya sampai walah sampai di telinga sakit itu nggak boleh teman-teman. Jadi seperlunya saja. Yang terpenting dalam mixing itu nggak ada frekuensi yang menonjol, nggak ada frekuensi yang sakit di telinga, nyaman diterima di telinga dan rata, itu yang penting teman-teman. Kalau untuk suara nendang, suara enak itu bonus lah, saya anggap bonus. Kalau suara-suara seperti itu bagaimana cara memunculkan nyawa di setiap instrumennya itu mixing kelas menengah lah. Setelah tahu dasar-dasar dari mixing itu kita ke nyawa dari sebuah instrumen itu ada. Jadi kalau semisal beda rental dangdut beda rental sound, tapi kalau dipakai dangdut yang sama kok sound itu enak pakai ini. Kalau dengan sound A pakai orkes A misalnya dangdut enak, sedangkan sound B pakai orkes A, sama-sama orkes A, loh kok malah enak sound A padahal sumber inputnya sama. Nah itu karena sound A itu memunculkan nyawa teman-teman, bisa memunculkan nyawa dari setiap instrumennya dengan olah mixing lah. Ibaratnya operator itu seperti koki, kita itu meracik sebuah komponen suara yang dinamakan bahan masakan. Dan kita mengolah mixing itu sama-sama kita membuat bumbu, meracik sebuah instrumen sehingga menjadi keluaran output stereo yang bisa disajikan untuk semua orang dan dinikmati untuk semua orang. Jadi gak melulu balap itu keras, wah sampai sakit di telinga, enggak teman-teman. Enggak seperti itu salah. Yang terpenting, tapi ya gak salah kalau orangnya itu suka memang suara yang keras. Nah jadi gak bisa teman-teman, kita pro dengan satu sisi tapi kita kontra dengan satu sisi, gak bisa. Harus menerima apa yang terjadi karena ini Indonesia, demokrasi teman-teman. Seperti itu. Nah jadi kesimpulan kali ini, beda mic beda respon teman-teman, beda mic beda tone juga. Untuk masalah tone-nya bagaimana itu terserah kalian dengan mikrofon kalian sendiri. Jadi mas, saya punya mikrofon sur seperti ini harus ditune gini apa gini. Nah saya nggak tahu ya. Memang nggak tahu karena apa? Karena saya nggak tahu suara asli yang keluar dari mikrofon Anda sekalian. Kalau mikrofonnya itu di depan saya, nanti kan saya kasih tahu, oh ini kurang itu. Saya kasih tahu karena apa? Karena saya mendengar sendiri sebuah suara yang dihasilkan dari mikrofon tersebut. Kemarin itu ada yang WA saya, mas, sound saya gini, gimana ya supaya enak gini. Nah sedangkan saya tuh nggak tahu pakai box apa, dengan respon gimana hasilnya suara. Intinya kita seperti koki, terus ditanya pendapat sama orang lain, koki lain, mas saya sama-sama masak, ibaratnya masak nasi goreng saya kok gak enak, kenapa ya mas, kok nasi gorengnya sampean enak padahal sama-sama nasi goreng. Nah itu ya gak tahu teman-teman, tergantung racikan juga, tergantung bahan atau merek nasinya, merek bumbunya itu merek bagus apa enggak. Nah seperti itu teman-teman. Jadi lucunya di Indonesia itu seperti itu. Nah, dan terima kasih telah menonton konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sedikit konten yang semoga mengedukasi teman-teman. Walaupun banyak bicaranya, tapi saya yakin bicara saya tadi itu semuanya adalah pengalaman dan ilmu, dan bisa teman-teman terapkan di dunia sound systemnya. Jadi apabila ada kesalahan dalam saya berucap atau berkata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih telah menonton. Ikuti terus channel ini, dan mungkin ke depan saya akan membuat konten yang lebih menarik lagi dan lebih membuat kalian, oh ternyata begitu, oh ternyata begini. Pasti itu kalian yang belum tahu pasti, oh ternyata yang benar yang gini. Jadi nggak ada salah benar sebenarnya teman-teman. Itu hanya sedikit sharing pengalaman saya. Dan mungkin teman-teman punya pengalaman lain, silahkan di-sharekan di komentar nih. Kemarin saya gini kok gini, kok gitu. Nah silahkan, enggak apa-apa, boleh. Nanti saya akan tanggapi sesuai pengalaman saya. Jadi saya tidak memihak ABC, saya hanya meng-share pengalaman saya. Dan apabila pengalaman saya ini salah, saya mohon maaf dan tolong ditunjukkan jalan benar agar teman-teman semuanya yang menonton bisa mengetahui dan teredukasi. Seperti itu.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.